saat menyambut pendemo itu jangan berteriak takbir ya. Karena kalau berteriak takbir itu dianggap sebagai penyusup. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Salam hangat, rahayu, bagja, waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya lagi berpikir ini siapa yang mengunggah pertama kali video Panji Gumilang yang lantang itu. Karena kalau video itu tidak ada yang mengunggah, sebetulnya nggak ada persoalan. Tidak akan mengundang reaksi ya dari berbagai kalangan seperti sekarang. Karena persoalan-persoalan yang sifatnya boleh jadi gitu ya, kemudian menyinggung pihak lain, kalau tidak tersiar tidak akan mengundang reaksi, kan begitu, sederhana saja begitu. Tapi ya semuanya sudah kadung ya, sekarang kan jadi persoalan tuh ya, artinya memang harus diselesaikan bagaimana caranya agar China herang laukna benang begitu. Teman-teman, saya dapat sudut pandang lain ini dari seorang teman, Andi Salam. Dia menulis di Radar Sukabumi. Jadi di satu sisi kita juga bisa menuai hal yang positif begitu dari Al Zaitun itu, karena jejaringnya bagus, kemudian tata kelolanya juga mumpuni begitu, termasuk manajemen dan lain-lain gitu ya, sehingga pesantren Al Zaitun bisa berdiri seperti sekarang. Nah, Hadi Salam orang Sukabumi asli gitu. Dia menyimak kegaduhan ini begitu, dan sebagai warga Sukabumi dia mencoba memotret sisi lain gitu, jejak Panji Gumilang di Sukabumi gitu. Menurutnya akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an, Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang, pendiri pondok pesantren Al Zaitun, pernah belajar dan tinggal di Sukabumi. Tidak begitu lama, tapi dia belajar Islam aliran yang orang lain sebut Isabugis. Dia menukik ke dalam, belajar langsung dari Muhammad Isabugis di gelanggang remaja Cisaat, Sukabumi. Jadi menarik ya, ada pernah ada setting tempat Cisaat, Sukabumi gitu. Tapi memang ajaran itu mendapat penolakan ya ketika itu, tanah dan bangunannya tidak berdiri lama. Kemudian dijual kepada Haji Kusnasi, pemilik toko emas Pamili. Nah, terjadi konflik dengan masyarakat, kegiatan ajaran Isabugis dinyatakan sesat. Nah, tapi ini menarik. Nama Al Zaitun ditenggarai sudah ada manipulasi di sana begitu. Pertanyaan, menjawab pertanyaan, apakah nama Al Zaitun ada di dalam Al-Quran? Nah, Handi Salam ini mencoba menelusuri dan dia baru menemukan di surat An-Nur ayat 35. Itu pun bukan Al Zaitun tapi Az-Zuzazatu, yang artinya secara umum pelita besar atau sumber dari cahaya. Kemudian Az-Zaitun itu lebih kepada buah zaitun. Kepalsuan untuk menyelewengkan sudah terlihat dari nama. Bukan kebetulan, sudah didesain sempurna oleh pembuatnya. Nah, itu dia yang ditenggarai oleh Handi Salam ini gitu. Tentu ada sutradaranya, kerjasama dengan Tuan Besar agar menciptakan Islamophobia. Dia memandang ada kemungkinan itu, ada dugaan ke arah sana begitu. Sebagai umat yang berkeyakinan menantikan kedatangan kurun kedua, itu faktanya. Mungkin sebelum tegak dan bangkit diciptakan serupa tapi tidak sama, membiarkan paham-paham tumbuh tanpa tersentuh. Tentu pemimpinnya terkontrol penuh. Panji Gumilang memang terlalu bersemangat menyatakan Al-Quran hanya ucapan Nabi Muhammad SAW, bukan firman Allah. Secara logika, Al-Quran menurut Sunnah Rasul, AMSR, atau Sunnah Rasul menurut Al-Quran, SRMA. Nah, ini logika pertama yang menentukan Rasul, yang kedua sebaliknya.
Logika Panji Gumilang menyebutkan tidak ada seorang pun selain Nabi Muhammad yang berinteraksi langsung dengan Jibril. Sahabat Nabi dan lainnya tidak bersentuhan langsung, hanya mendengarkan ucapan Nabi lewat wahyunya. Terlalu berani menyebut Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Logikanya Al-Quran disatukan menjadi kitab suci sejak zaman Abu Bakar. Benda-benda bertuliskan ayat Al-Quran yang berserakan itu disusun ulang sesuai dengan urutan ayat dan surah. Ada benang merahnya dengan ajaran Isa Bugis. Nah ini dia sebetulnya tautannya ya, kaitannya. Tapi tidak semua. Kalau tidak menemukan lahan murah di Indramayu, mungkin pesantren megah itu bisa berdiri di Sukabumi. Itu tulisan Dahlan Iskan beberapa waktu lalu. Panji Gumilang memang didesain dengan sempurna. Mantan narapidana, mantan komandan wilayah 9, KW 9, Darul Islam, negara Islam, Indonesia. Dia salah satu orang yang oleh aparat intelijen dan selanjutnya dilibatkan dalam meredam agresivitas PKI sejak 1965. Dari sana, sosok pria kelahiran desa Sembung Anyar, kecamatan Dukun, Gresik pada 27 Juli 1946 ini banyak dekat dengan perwira militer atau intelijen. Ya. Kedekatannya digunakan untuk mendirikan Ponpes Al Zaitun di Indramayu. Di sisi lain, intelijen butuh Panji untuk melawan paham komunis dan meredam DINII. Modal ilmu dari Gontor, Isa Bugis, dan paham lain digabungkan menjadi aliran tersendiri. Disekat-sekat, tidak dipukul rata, dan cenderung bermuka dua dan bahkan empat, tergantung latar belakang santri. Paham itu lebih kepada sinkretisme gitu ya, ada semacam perpaduan begitu ya, memadukan gitu berbagai aliran kemudian menjadi entitas aliran baru begitu. Paham yang dia dalami diajarkan secara sinkretisme, jadi gabungan ya, penyempurnaan menjadi ajaran baru, dan eklektisisme gitu. Dan eklektisisme mengambil teori yang sudah ada dan memilah mana yang disetujui dan mana yang tidak gitu. Cukup cerdas gitu dan cermat gitu ya. Mengidentifikasinya itu cermat gitu. Pola pikir eklektisisme merupakan pola pikir yang sejalan dengan sinkretisme, suatu paham yang mengambil sebagai pendapat atau teori yang dianggapnya benar untuk digabung menjadi suatu pendapat baru. Mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara Kiai Haji As'ad Said Ali baru-baru ini pernah menyebutkan alasan kenapa pemerintah mengizinkan Al Zaitun dan membesar begitu. Salah satunya kemungkinan untuk kepentingan keamanan dan menjinakkan gerakan DINII. Salah satu jurnal yang ditulis Sarno Hanipudin ditemukan sisi lain pesantren Mahad Al Zaitun. Di sana menyebutkan Panji Gumilang adalah seorang pemikir, namun dia sangat hemat mengeluarkan pemikiran-pemikiran pendidikan dalam bentuk tulisan. Panji Gumilang cenderung menggandrungi karya nyata ketimbang karya gagasan. Nah, Handi Salam, teman saya ini yang di Sukabumi, menulis Ponpes Al Zaitun berdiri di desa Mekarjaya, Kecamatan Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Asrama ini sekolah yang dibangun di atas lahan seluas 1.500 hektar. Luas ya, luas sekali tuh. 2 hektar saja sudah cukup tuh untuk bangun sekolah pesantren. Ini 1.500 hektar. Dan tidak itu saja. Dilengkapi ruangan ber-AC dan laboratorium. Lengkap fasilitas olahraga modern, rumah sakit, pesantren, fakultas karyawan, asrama, dan saat ini Al Zaitun dihuni oleh 13.688 jiwa. Itu data tahun 2018 ya. Mungkin sekarang sudah bertambah malah gitu. Pembangunan dimulai pada tanggal 13 Agustus 1996 bertepatan dengan Idul Adha 1413 Hijriah dengan akta tanggal 25 Januari 1994 nomor 61
oleh Notaris Nyonya I.I. Rokayah Sulaiman SH. Resmi mulai beroperasi pada tanggal 27 Agustus 1999 dan diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Sistem di dalamnya menggambarkan pesantren berskala internasional. Ada program usaha unggulan yang ada program usaha unggulan yang dijalankan. Pendidikan, bidang perdagangan, pertanian dan peternakan. Bagi calon santri cukup membayar $3.000 atau 45 juta atau 40 senilai setara dengan 45 juta sekarang berfungsi. Nah, itu berlaku untuk 6 tahun selama menjadi santri. Dari dana 45 juta itu cukup mendapatkan hampir semua kebutuhan selama studi, mulai dari konsumsi, makan, minum, seragam sekolah, akomodasi asrama, buku pelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Selama tinggal di asrama, para siswa harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Masuk jam istirahat, santri tidak boleh keluar. Makanan kantin disiapkan di dalam kelas. Demikian pula jam malam. Setelah jam 10 malam, semua lampu harus dimatikan. Santri yang keluar dan datang wajib tes narkoba. Kalau positif langsung diusir. Selain itu, Al Zaitun melarang semua penghuni merokok. Syarat tidak merokok sudah menjadi salah satu syarat yang berlaku bagi semua mahasiswa dan karyawan, bahkan pengunjung. Cukup disiplin, bahkan di dalam diciptakan polisi lalu lintas dan keamanan pos. Tidak boleh melanggar sistem administrasi modern. Itu semua merupakan potret keseriusan Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain itu ada berbagai industri seperti pembuatan susu, tahu, dan industri tempe. Lengkap ya. Industri pengolahan makanan, industri pengolahan pakan ternak, pabrik gudang beras, pengolahan garam beriodium, tanaman, percetakan, toko serba ada, kantin umum, warung, telepon gitu. Kios pon hingga Bank Jabar dan BRI ada gitu. Bahkan barbershop tersedia. Lahan seluas 1.300 hektar di Al Zaitun digunakan sebagai kawasan pengembangan peternakan seperti domba, sapi potong, sapi perah, unggas, dan hewan lain. Di atas tanah itu juga berdiri bangunan-bangunan seperti gedung peternakan, sapi perah dan sapi potong, kambing perah dan rusa, kuda, dan hingga budidaya ikan air tawar tersedia. Lalu kemudian ada lahan tanaman komersial, yaitu jati mas, jagung mansi, sorghum, jeruk garut, mangga, rumput raja, dan semua pohon buah-buahan yang baik dan tanaman keras dari seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu untuk mengantisipasi kebutuhan kayu ditanam pohon jati. Untuk kebutuhan beras dipenuhi secara swadaya dengan menanam padi. Kebutuhan nasi Al Zaitun rata-rata 4,5 sampai 5 ton per hari dengan surplus antara 12-15 ton per hari yang kemudian dijual ke pasar. Di dalam juga dibuat danau buatan mengantisipasi kebutuhan air pada musim kemarau. 4 danau buatan berukuran 100 kali 100 meter persegi dengan kedalaman 6 meter dan 1 danau seluas 7 hektar yang disiapkan untuk olahraga air. Air yang disimpan digunakan untuk kepentingan asrama dan irigasi seluas 30 hektar telah dikonsolidasikan sehingga wilayah pondok pesantren ini tidak akan mengalami kekeringan pada musim kemarau, tidak banjir pada musim hujan begitu. Untuk asrama, mahasiswa tinggal di semacam residence halls ya yang telah disediakan gitu. Di asrama masing-masing terdapat ruangan berukuran 72 kali 170 meter persegi yang ditempati oleh 10 siswa atau mahasiswa. Ruangan itu dilengkapi dengan lemari pakaian, meja rapat, kasur beserta tempat tidur untuk 10 orang. Kamar mandi dan toilet 3 unit, ruang perpustakaan berisi buku-buku pelajaran dan rujukan lain gitu.
yang dianggap penting. Bangunan asrama didukung dengan berbagai fasilitas yang terdiri dari restoran, dapur, dan laundry. Lengkap gitu ya. Untuk setiap unit asrama memiliki ruang makanan berkapasitas 2.000 mahasiswa makan sekaligus dan sudah dibangun 3 ruang makan. Gedung serbaguna dengan nama Gedung Al-Akbar terdiri dari 2 lantai, ruang makan lantai 1 dan yang menyatukan siswa, dan lantai 2 untuk ruangan serbaguna. Pada akhirnya, Handi ini, teman saya ini menyimpulkan, menduga ini hanya sebagian dari dinamika di jalur bawah tanah. Yang bermasalah sekarang itu penyelenggaraan negara dengan korupsinya, bukan penyelenggara agama secara utuh. Karena tidak semua santrinya setuju dengan pandangan Panji Gumilang. Buktinya ada ratusan guru yang mogok mengajar. Diperlukan modernisasi penyelenggara negara, bukan agama, begitu. Memang ini kadung mencuat ya, sebetulnya saya penasaran, ini siapa sebetulnya yang mulai menyebarkan video-video pernyataan Panji Gumilang yang kontroversial itu, begitu, termasuk adegan-adegan termasuk beberapa peristiwa yang mengundang reaksi masyarakat. Nah, di satu sisi memang ini pengelolaannya menarik ya, serius begitu. Tempo hari waktu menghadapi pendemo juga berkoar-koar gitu, siap dengan disambut dengan 20.000 20.000 warga Al Zaitun. Nah, boleh jadi sekarang itu sudah bertambah ya. Data 2018 kemarin sekitar 13 ribuan begitu. Dengan mengklaim siap menyambut para pendemo dengan 20.000 massa warga Al Zaitun begitu, dengan nyanyian-nyanyian baik nyanyian nasional atau internasional katanya. Dan saat menyambut pendemo itu jangan berteriak takbir ya. Karena kalau berteriak takbir itu dianggap sebagai penyusup begitu. Menarik ya ini. Semoga segera terselesaikan. Dan ya itu tadi, laukna benang, caina heran. Salam hangat, rahayu bagja waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.